Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, terima kasih untuk hari ini saya memang diminta untuk sharing pengalaman atau sharing ke knowledge. Memang judulnya mendadak juga, saya juga baru cari-cari sekarang, jadi mohon maaf juga kalau judulnya baru mendadak baru hari ini. Rencana hari ini mungkin teman-teman juga udah banyak yang sudah paham atau familiar lah sama bejana tekan. Jadi saya mungkin sekarang ngambil untuk yang bejana tekan sendiri. Uh, ini sudah. Ya mungkin saya mau ngambil materinya terkait dengan inspection and test untuk bejana tekan sendiri. Ini saya ngambil materi dari NBIC ya. Jadi National Board, tapi mungkin nggak semuanya karena memang juga waktunya terbatas. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang bisa saya sampaikan. Sebentar. Mungkin saya rangkum terkait dengan inspeksi tes pada bejana tekan sendiri. Mungkin saya overview dulu terkait dengan testingnya sendiri. Bejana tekan itu untuk testingnya sendiri terdiri dari ada yang namanya hidrostatic test maupun juga pneumatic test, atau juga bisa dikombinasikan dengan hydrostatic test dan juga pneumatic test. Di mana untuk hydrostatic test sendiri pengujiannya menggunakan medianya air, sedangkan untuk pneumatic test medianya adalah udara. Sedangkan untuk kombinasi hydrostatic test dan juga pneumatic test itu apabila pada saat pengujiannya menggunakan air, tetapi tidak untuk beratnya tidak mampu untuk vesselnya sendiri pada saat diisi dengan air, sedangkan perhitungan untuk beratnya tidak mampu, maka dikombinasikan dengan pneumatik sendiri. Jadi setengah-setengah. Dan juga untuk pengujian sendiri, untuk testingnya sendiri bisa dilakukan secara preliminary dulu sebelum dilakukan hydrostatic test dan juga pneumatic test. Dan untuk hydrostatic test sendiri, untuk pengujiannya sendiri diuji pada tekanan 1,3 kali MAWP ya, dikalikan juga dengan low stress ratio. Nanti mungkin akan dijabarin juga. Mungkin saya sedikit menunjukkan ini yang dari NBIC-nya sendiri. Ini dari NBIC sendiri, sebenarnya di sini juga ada pengertian untuk hydrostatic test itu seperti apa, kemudian juga untuk pneumatic test juga seperti apa, kemudian juga ini ada juga untuk kombinasi antara pneumatic dan juga hydrostatic test. Kemudian ini ada preliminary test dilakukan sebelum dilakukannya hydrostatic test, final hydrostatic test dan juga pneumatic test. Nah, ini kalau misalnya memang ada pertanyaannya seperti ini, preliminary test untuk low pressure isolation sebelum dilakukan PWHT ini by siapa? Biasanya dengan by certificate holder. Itu terkait dengan kemudian saya lanjutkan lagi ke requirement dari ASME Code sendiri. Di dalam ASME Code sendiri ada timing untuk pressure testing dan juga timing untuk PWHT. Untuk timing untuk pressure testing. Untuk pressure test sendiri itu dilakukannya sebenarnya untuk waktunya sendiri tidak dibatasi ya. Maksudnya tidak ada batasan harus 2 jam kah, 1 jam kah, itu tidak ada batasannya. Maksudnya tidak ada wajibannya harus berapa menit, 15 menit ataupun 10 menit juga boleh, tidak masalah. Kemudian juga
untuk PWHT sendiri pada saat untuk dilakukan sebelum melakukan hydrostatic test itu PWHT sendiri dilakukan sebelum dilakukan hydrotest. Jadi tidak boleh melakukan PWHT setelah dilakukan hydrostatic test. Jadi PWHT itu adalah post heat treatment atau adanya untuk treatment dari si weldingannya sendiri ya, untuk material juga sendiri itu dilakukannya sebelum dilakukan hydrotest. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan test gate-nya sendiri. Untuk test gate-nya sendiri di NBIC sendiri atau di ASME 8 sendiri, lokasi test gate-nya sendiri, mungkin saya share juga terkait dari ini share dari test gate-nya sendiri. Untuk test gate sendiri dipasangnya ada perhitungannya sendiri ya. Jadi untuk perhitungan static head-nya sendiri gitu. Jadi ada pada saat waktu hidro misalnya dilakukan secara vertikal itu dihitung tingginya antara gauge yang pertama dengan gauge yang kedua. Jadi nanti test gauge itu dipasang minimum kalau bisa 2. Secara sebenarnya rekomendasinya adalah 2. Jadi untuk memastikan yang satu untuk dibaca, yang satu lagi untuk di atas. Yang di atas sendiri dipasangnya dengan static head-nya dihitung berapa tingginya, nanti dikalikan dengan kalau secara MAWP kan test pressure-nya udah ada. Nanti dikalikan juga dengan ini sudah ada perhitungannya sendiri adalah 0,433 setiap 1 foot-nya atau setiap 1 feet. Dimana kalau pada saat misalnya jaraknya adalah 10 foot atau 10 feet dikalikan dengan 0,433 berarti nilai yang di bawah maksimum adalah 100. Kalau misalnya dia 100 PSI, 100 ditambahkan 4,33 atau sekitar 105 untuk pressure gauge-nya sendiri. Dan pressure gauge-nya sendiri punya range antara 1,5 sampai dengan 4 untuk range dari si pressure gauge-nya sendiri. Kemudian juga untuk pressure gauge-nya sendiri untuk yang analog itu memang 1,5 sampai 4, tapi kalau untuk yang digital tidak ada range sendiri untuk test gauge-nya. Itu terkait tadi dengan test gauge. Kemudian untuk kalibrasi sendiri, jadi test gauge sendiri harus ada kalibrasi. Sebenarnya kalibrasi sendiri tidak ada umur ya. Maksudnya kalau berdasarkan dari NBIC untuk dari NBIC sendiri untuk kalibrasi test gate itu sebenarnya tidak ada umurnya haruskah 6 bulan atau 1 tahun, itu nggak ada. Itu tergantung dari pemakaiannya sendiri. Mau kapan saja dilakukan kalibrasi tidak masalah. Kalau misalnya pun mau dites juga dengan tanpa kalibrasi itu boleh-boleh saja, tetapi setelah dilakukan pengujian si test gate-nya itu harus dikalibrasikan dengan atau harus di-compare dengan gauge yang sudah terkalibrasi. Kalau ternyata hasilnya berbeda, ya otomatis harus di-retest ulang. Tapi kalau hasilnya sama, itu masih accept, itu masih boleh diterima. Dan ini untuk controlling pressure test. Untuk controlling pressure test sendiri, selama pressure test sendiri, temperatur itu tidak boleh di bawah dari MDMT. Dan temperatur itu harus dijaga antara 17 derajat di atas MDMT sampai dengan 48 derajat Celcius untuk temperaturnya sendiri. Kemudian juga sebenarnya juga sebelum memulai pressure test, temperatur untuk fluida maupun juga untuk vessel harus sama. Jangan ada perbedaan temperatur itu yang tidak diizinkan. Jadi harus sudah sama baru boleh dilakukan pressure test. Dan untuk temperatur measurement-nya bisa menggunakan temperatur gun ataupun juga thermocouple ataupun temperatur yang analog, temperatur gauge. Kemudian juga
Untuk pressure-nya sendiri dari pressure test tadi udah disampaikan antara 1,3 kali MAWP dikali low stress ratio. Adalah low stress ratio itu antara allowable stress dari material pada saat suhu desain dibandingkan dengan suhu aktualnya pengujian. Kemudian juga pada saat pressure test juga sendiri direkomendasikan dipasangnya PSV dengan settingnya antara 1/3 kali dengan test pressure. Itu rekomendasi dari beberapa beberapa manufaktur maupun juga dari NBIC sendiri merekomendasikan kalau bisa dilakukan pemasangan PSV 1/3 kali dari test pressure dan ditaruh di atas dari si PSV-nya sendiri, di atas dari vesselnya sendiri, dan kalau bisa ada venting juga untuk pada saat waktu pengujian pressure test. Itu kemudian juga ada yang semacam dengan internal dan eksternal untuk testing. Jadi pada saat waktu melakukan internal dan juga eksternal visualnya itu dilakukan pada saat dengan bejana tekan sudah selesai dilakukan, maksudnya sudah, kalau untuk visual secara eksternal untuk visualnya itu dilakukannya pada saat bejana tekannya sudah diturunkan lagi dari resting pressure. Mungkin segitu aja ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Saya juga maaf juga materinya mendadak karena tadi juga karena kemarin informasinya juga mendadak juga, jadi mungkin materinya baru seadanya. Mungkin kalau bisa kita sharing aja kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, ya monggo. Mungkin materi dari saya seperti itu. Terima kasih kalau mau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Bram. Ya, waalaikumsalam Dimas. Ini mau tanya apa mengenai ya contohnya misalnya kita lagi hidro di daerah dingin, terus untuk istilahnya dia mencapai pressure yang ideal gitu kan, karena mungkin pengaruh temperatur yang terlalu dingin, yang ditambahkan heater itu apa itu diperbolehkan atau gimana ya kira-kira? Iya, Mas Dimas, kalau untuk itu ya di heater diperbolehkan karena kan tadi juga udah disebutkan di maintenance kalau bisa untuk pressure test itu di atas dari 17 derajat Celcius, di atas dari MDMT-nya. Kalau misalnya ternyata sekarang anggap aja MDMT-nya 0 derajat, terus atau misalnya ya anggap aja sekitar -2 atau -10, ya -2 lah, 0 derajat paling gampangnya kalau misalnya 0 derajat MDMT, terus ternyata sekarang di testingnya suhunya udah minus dari 1, itu kan nggak boleh. Kan di minimumnya harus di atas 17 derajat dari MDMT-nya. Jadi otomatis harus 17 derajat Celcius baru bisa dilakukan pressure test. Oke, terima kasih Mas Bram. Iya, sama-sama. Saya sendiri. Ini saya mau jawab pertanyaan dari Mas Arif ya, Arif Rahman. Di sini kan nanya izin tanya 1,3 MAWP yang dibaca di lower gauge atau di upper gauge. Untuk yang 1,3 kali MAWP itu dibacanya di upper gauge ya. Nanti yang di lower gauge-nya sendiri, kalau misalnya dia secara vertikal pasti otomatis akan lebih besar dibandingkan dengan upper gauge-nya. Dan satu yang otomatis tadi perhitungannya kan setiap 1 feet adalah 0,443 PSI, berarti kalau misalnya jaraknya anggap aja tadi 10 PSI, 10 feet, berarti sekitar 4,43. Kalau misalnya dia 100 PSI, berarti yang di lower gauge-nya itu sekitar 105 PSI. Jadi yang dibacanya yang 1,3 kali MAWP itu di upper gauge. Kemudian juga untuk penentuan jumlah test gauge saat hidrotest apakah tergantung dari tinggi PV, karena tadi dibahas minimum tinggi 10 feet jika penggunaan 2 test gauge.
Sebenarnya kalau untuk tinggi tidak harus dengan 10 feet, ini kan hanya contoh saja. Jadi tingginya sendiri bebas mau berapa aja, tapi ada perhitungan dari static head. Sama halnya juga kalau untuk tangki-tangki horizontal mau dites, misalnya dia di horizontal tapi dengan diameter tinggi ada static head sendiri ya, tingginya berapa. Kalau misalnya dual gauge-nya, misalnya gauge yang pertama disimpan di dalam di bawah dibandingkan gauge kedua, yaitu ada tingginya static head-nya. Kalau misalnya masih jaraknya masih cuma 1 feet, itu nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau sudah lebih dari 5 feet itu kan ada perhitungan sendiri. Kemudian juga kalau tadi jumlah untuk test gate-nya ya disarankannya kalau bisa 2, karena untuk melihat adalah terkait dengan si pembacaan atau akurasi maupun juga sensitivity-nya dari si test gate-nya sendiri. Kalau misalnya ternyata test gate-nya ada perbedaan pembacaan, berarti salah satu test gate-nya ada yang tidak sesuai atau tidak terkalibrasi. Kalau 2, jadi bisa kita membandingkan apakah nilainya sama atau enggak. Disarankannya seperti itu. Mungkin seperti itu. Kalau untuk tinggi sendiri itu bebas, tergantung ada static head-nya sendiri tadi. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Pak Erwin kayaknya ini, Pak. Pak Erwin? Siap. Kayaknya mau nanya kayaknya Pak Erwin. Iya, mau nanya sebenarnya. Besok libur kan? Udah ditungguin tanyaan besok libur. Itu kan pertanyaan juga. Enggak, maksudnya begini, ini penjelasan dari Bramanti ya? Iya. Sorry, aku baru ikut gabung ini. Kayaknya suaranya itu merdu banget gitu loh. Kalau Bramanti. Ya memang sesuai lah kalau. Jadi enak kita menikmatinya. Dilanjut dah, kayaknya belum ada pertanyaan nih sekarang. Saya monitor aja dulu ya. Mas Ken? Mas Kennedy? Mas Kennedy? Ada ya? Mas Ram, barangkali ada videonya dulu sambil nunggu itu. Soalnya baru ini 10 menit Mas Ram, 9 menit. Lanjut. Mas Bram, mau nanya dong Mas Bram. Iya, boleh Pak. Mas Bram, kalau kolom di refinery itu termasuk jangan tekan nggak Mas ya? Masuk Mas. Jadi kalau kolom-kolom pokoknya segala bentuknya kan kolom itu kan dia ada desain pressure-nya ya. Kalau misalnya dia dibangunnya berdasarkan dengan ASME 8 ya itu berjalan tekan ya. Setidaknya gini Mas. Kalau misalnya dia pressure-nya udah di atas 15 PSI itu udah masuk berjalan tekan sih Mas Joko. Nah, itu kalau hidrotesnya tiduran apa berdiri Mas? Kalau misalnya mempermudahnya ya, kalau misalnya kan selama ini banyaknya juga kebanyakan kalau misalnya mempermudah ya ditidurin sih Mas. Kalau untuk tinggi itu kan tinggi banget ya, gimana kita membaca pressure gauge-nya juga susah sekali itu. Jadi kebanyakannya langsung ditidurin supaya lebih gampang juga dan tidak ada pengukuran static head-nya gitu. Berarti pas tiduran di hidrotest baru selesai, baru dinaikin ya Mas ya? Iya, betul Pak. Terus kalau untuk prosesi ke migasnya Mas, mungkin flow-nya kali ya? Biar kita juga di-refresh lagi terkait dengan Permen 18 untuk flow alur sertifikasi berjalan tekan ini ya? Iya, kalau untuk sertifikasi berjalan tekan ini ya berdasarkan permen yang baru ya, di Permen 18 ini sebenarnya kan untuk sekarang COI aja ya, Certificate of Inspection aja, tidak ada lagi nama SKPP, jadi yang menerbitkan sertifikat adalah kita. Jadi pada saat untuk inspeksi sendiri ya kita mulai inspeksi awal-awal bisa langsung mulai dari review dokumen, sampai dengan persiapan mau hidrostatic test, sampai final dimensional baru ke hidrotestnya atau pressure testnya. Nanti sebelum pressure test baru kita mengundang migas ya. Jadi mengundang migas ya kalau bisa sih 10 hari sebelum pengujian itu sudah kita masukkan surat ke migas. Jadi nanti migas mungkin atau government lah
government hadir di sana pada saat pengujian. Tapi nanti setelah pengujian, berita acara setelah ditandatangani, sertifikat, kita yang mengeluarkan sendiri itu untuk yang migas. Tapi kalau untuk yang EBTKE tetap sertifikat yang mengeluarkan EBTKE. Seperti itu Mas Joko. Jadi sama seperti biasa ya. Jadi surat masuk dulu baru pre-inspection ya Mas ya? Iya betul Mas Joko. Surat masuk dulu baru inspeksinya. Surat masuk dulu dapat petugas baru mulai inspeksi ya? Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya memang petugasnya sendiri, ya kalau misalnya memang waktunya sudah mepet ya, kan migas sendiri juga tidak bisa untuk menghalangi proses untuk testing ya. Jadi tidak bisa menghambat untuk pengiriman atau schedule lah, pengiriman atau schedule ya kita bisa melakukan sendiri, tapi tetap ya kita info juga. Jadi nggak ada lagi nunggu migas baru hidro gitu, jangan seperti itu, nggak ada lagi seperti itu. Ya, berarti tetap di awal surat harus termonitor dulu ke dalam ya. Iya, betul Mas Joko. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Bram, Iya Pak. sedikit Bagaimana aja, Pak? Lu tadi nyinggung soal hidrotes bisa dilakukan tanpa datangan dulu migas. Iya betul Pak. Berarti ITP-nya tidak mutlak jadi whole point gitu? Sebenarnya untuk ATP kan kita bisa dirubah ke witness saja ya Pak ya? Enggak. Kalau pemahaman yang saya pahamin sampai terakhir, Iya. ITP migas itu mutlak whole point. Iya memang Pak. Nah, apakah itu sudah berubah? Memang itu nggak tertulis ya, nggak ada tulisannya, tapi itu sudah berlaku puluhan tahun. Nah, kira-kira gitu dah pemahaman yang saya punya. Apakah sekarang ini itu udah berubah? Sebenarnya gini Pak, Artinya untuk artinya kalau kita buat ITP tanpa kita buat whole point dia di hidrotes, migas mau tanda tangan gitu aja deh pertanyaannya gitu. Sebenarnya gini Pak, untuk ITP sendiri kita ngasih ITP hanya ngisi yang kita saja Pak. Nanti untuk ITP migas biar migas yang ngisi sendiri Pak. Jangan kita yang ngisi untuk migas yang ngisi whole point atau apa. Nanti mereka yang ngisi sendiri. Loh. Kan kita bawa migas itu kan dalam kondisi ITP sudah jadi, sudah ditandatangan dulu sama klien, sama DKI. Betul kan Pak. gitu. Betul Pak, tanda tangan klien, tapi kan kita tidak bisa menentukan migas harus datang ini. Itu kan tergantung migas sendiri Pak. Mereka sekarang saya tanya untuk misalnya FAT, misalnya ya untuk pengujian untuk bejana tekan, apakah mau Pak Erwin misalnya dari sisi owner nih, Pak Erwin datang di sini. Sedangkan kita sendiri pinginnya, maksudnya confidence kita pengen datangnya di sini kan kita juga menentukan sendiri Pak. Oke, yang lain-lain enggak. Ini khusus kasusnya jangan lari di hidrotes. Iya. Kalau dulu pemahaman saya yang lain-lain itu bisa kita diskusikan suka-suka kita lah. Ya, seperti itu ya. Tapi khusus untuk hidrotes, dia nggak mau karena saya pernah diomel-omelin hanya gara-gara itu nggak full point. Itu loh poinnya. Jadi apakah sekarang itu juga bisa suka-suka kita terus migas akan accept aja? Enggak, gini Pak. Jadi sekarang kan kalau yang selama ini ya Pak ya, yang saya lakukan nih Pak. Jadi kita tetap bikin yang kita hold point yang kita sendiri, kita hold point. Nah migasnya sendiri memang udah kita tulis, cuman mereka kadang-kadang mencoret sendiri Pak. Misalnya kita nulis dia witness, nanti dia mencoret sendiri juga, saya nggak witness, jadi saya review. Ada yang seperti itu Pak, tergantung dari migasnya sendiri juga. Oke, jadi pemahaman saya itu harus dirubah bahwa sekarang sudah tidak mutlak lagi gitu kan? Gitu aja kan? Betul Pak. Betul Pak. Sip, lanjut. Ini saya lanjut yang pertanyaan dari Mas Haris ya. Di sini nanya kan untuk tangki horizontal, untuk storage BBC bahan bakar cair atmosferik, kita inspeksinya ngacu ke vessel code atau gimana? Sebenarnya gini,
Kalau untuk horizontal yang dengan bahan bakar cair misalnya kayak diesel ya, diesel daily tank lah atau segala macamnya, selama dia mendesainnya berdasarkan dengan, anggap aja mendesainnya untuk desainnya di atas dari 15 psi atau di atas 1 atmosferik, itu sudah masuk ke ASME 8 atau termasuk ke bejana tekan. Tapi kalau misalnya dia mendesainnya atau membuatnya dengan desain pressure-nya atmosferik, itu bisa masuk ke yang lain kan, entah dia mau pakai EPA 650 lah atau mau pakai UL, itu boleh-boleh saja gitu. Jadi untuk yang horizontal selama dia desainnya di atas 15 psi itu bisa menggunakan ASME 8. Tapi kalau misalnya di bawah dari 15 psi itu nggak bisa sekali menggunakan ASME 8. Mungkin seperti itu. Sama-sama Mas Arif. Mas Haris sama. Ada lagi kira-kira Bapak, Ibu-Ibu sekalian? Atau Mas Busrol, bagaimana Mas Busrol? Ada lagi nggak? Nggak apa-apa, ini kan masih ada 12 menit lagi ya. Kan sampai jam 11 kan Mas Rama bisanya. Karena ada ini ya, ada mau pindah lagi ya. Iya betul, udah mau masuk lagi ini ke pembangkit Mas Busrol. Iya, kalau ini Pak Dodi juga baru gabung sih masalah. Di ya, gimana Mas Rama? Mas Busrol, kalau dari saya seperti itu sih Pak. Mas Busrol. Ya. Oke, sebentar. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lagi selain Mas Haris, Pak Erwin, dan yang lain? Yang belum absen bisa ngisi absen dulu ya. Saya udah nilingnya tak kirim dulu.
udah ya Mas Rama. Jadi nggak jadi Iya Mas Busro. berarti nggak jadi nampilin videonya ya? Ya Iya. udahlah. Karena ini 8 menit lagi sampai mau ke ini ya, ke acara Iya. dijaga. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, biar ditutup dulu sama Mas Joko. Mas Joko, bisa ditutup lagi? Tadi udah dibuka. Oke, Mas Busrol, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah hadir di acara siang hari ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh pemateri Mas Bram bisa diterima dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya foto dulu sebentar ya. Sebentar saya foto dulu, Mas, buka dulu. Satu. Ini ada dua kali ya. Bentar ya. Jangan lupa absen ya. Tadi saya udah share absen. Selamat. 1, 2, 3. Satu lagi. Slide kedua. 1.